Mengapa negara-negara ini bergegas kembali ke bulan? Pada tahun 2005, Scientific Discovery, sebuah ensiklopedia filsafat Stanford, mengumumkan program eksplorasi bulan China telah memasuki tahap implementasi. Dalam 3 tahun, satelit China akan mulai mengorbit bulan. Dalam 6 tahun, rover bulan China akan mendarat lembut di permukaan bulan. Dan tahun 2020, robot buatan China akan membawa sampel tanah bulan kembali ke bumi. Dan semuanya terrealisasikan sesuai rencana. Terpicu oleh tindakan China, Amerika Serikat, Jepang, dan India mulai panik mengungkapkan ambisi luar angkasa mereka. Jepang memiliki rencana yang sangat ambisius, berencana mendirikan pangkalan bulan pada tahun 2025. Meskipun pada saat ini mereka tidak memiliki dasar eksplorasi bulan sama sekali. Sedangkan Amerika Serikat sebagai kakak tua teknologi merencanakan untuk kembali pada tahun 2015 atau paling lambat tahun 2020 dan bahkan berambisi membangun stasiun luar angkasa multinasional di bulan. Akan tetapi tahun 2005 telah berlalu. Bagaimana eksplorasi dan pendaratan di bulan oleh berbagai negara menurut Scientific Discovery? China berhasil menjalankan 3 langkah sesuai rencana, bahkan mengambil sampel tanah bulan pada tahun 2020. Lalu, bagaimana dengan Jepang? Baru-baru ini, Jepang mengumumkan bahwa pesawat eksplorasi bulan mereka berhasil memasuki orbit bulan, dengan tujuan mendarat pada tahun depan. Jadi, rencana membangun pangkalan bulan pada tahun 2025 sangat diragukan. Sedangkan negeri Bollywood India, meskipun berhasil mendarat pada akhir tahun 2023, namun hasilnya belum pasti, karena robot bulannya telah tertidur nyenyak di bulan. Amerika Serikat sebagai pemain utama kembali mengalami kegagalan. NASA baru-baru ini mengumumkan penundaan misi penerbangan berawak Artemis II mengelilingi bulan dari tahun 2024 menjadi September 2025. Dan pendaratan berawak Artemis III ditunda hingga September 2026. Artemis IV akan tetap dilakukan pada September 2028. Kesalahan teknis menyebabkan semua penundaan tersebut. Mengapa AS masih terus mengalami kesalahan teknis bila sebelumnya pernah pergi ke bulan? Baru-baru ini, pesawat pendarat bulan AS yang membawa impian pertama kali mendarat di bulan dalam 50 tahun, mengalami kegagalan kurang dari 24 jam setelah diluncurkan, karena kebocoran serius pada bahan dorong. Teknologi perusahaan robotik antariksa AS yang mengembangkan pesawat pendarat dengan terpaksa harus mengumumkan bahwa upaya untuk mengirimnya ke bulan harus dibatalkan. Artinya adalah, pesawat pendarat bulan AS ini mengalami kebocoran kurang dari 24 jam setelah diluncurkan. Pesawat ini bertugas mengangkut barang, sehingga kegagalan ini membuatnya sulit untuk mencapai tujuannya. Selain masalah bahan pendorong, pesawat pendarat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan panel surya untuk pengisian daya setelah memasuki orbit, karena perintah untuk menyesuaikan panel tersebut tidak dapat dilakukan. Meskipun kemudian berhasil disesuaikan untuk sementara, masalah dengan bahan dorong masih membuatnya sulit untuk menyesuaikan posisi terhadap matahari. Perusahaan teknologi antariksa AS menyebutkan bahwa pesawat tersebut mungkin hanya dapat beroperasi selama 40 jam. Saat ini, yang dapat dilakukan hanyalah mendekatkan pesawat ke bulan secepat mungkin sebelum kehilangan orientasi terhadap matahari. Ini berarti misi pendaratan yang dijadwalkan pada tanggal 23 Februari mendatang sangat kurang memungkinkan. Jadi, uji coba penerbangan antariksa AS kali ini mungkin akan berakhir sia-sia. Itulah sebabnya rencana kembali mengorbit bulan terpaksa ditunda hingga 2025. Sekarang, dengan kurang dari 2 tahun tersisa hingga tahun 2026, apakah Amerika Serikat dapat kembali ke bulan? Lalu, banyak netizen bertanya,
mengapa AS begitu mendesak untuk kembali ke bulan lebih dulu dari China? Sebenarnya, ada beberapa alasan. Alasan pertama, AS tidak ingin kalah dalam teknologi puncak dunia. Tidak diragukan lagi, pendaratan bulan adalah puncak teknologi manusia. Kekuatan teknologi Amerika Serikat dan Uni Soviet pertama kali diukur melalui pendaratan bulan. Keberhasilan pendaratan manusia di bulan yang diklaim oleh AS membuatnya menjadi pemenang dan dipercayai oleh sebagian negara di dunia. Amerika Serikat sangat menyadari bahwa ini memberikan keuntungan strategis. Namun, mengingat biayanya yang sangat tinggi, AS memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut setelah menang melawan Uni Soviet. Namun, sekarang dengan China bersiap untuk kembali ke bulan, Amerika Serikat mulai panik. Why? Karena jika sampel tanah dapat diambil kembali, artinya teknologi pendaratan dan kembali ke bulan tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, kemampuan China untuk melakukan pendaratan manusia di bulan hanya masalah waktu saja. Artinya, jika AS tidak dapat kembali ke bulan lebih cepat dari China, itu berarti AS akan jatuh dalam posisi yang lebih pasif dalam persaingan teknologi puncak dunia. Seperti yang terjadi dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada abad ke-20. Jadi, dari perspektif strategis, Amerika Serikat akan menggunakan segala upaya apapun untuk mendahului China. Alasan kedua, AS harus mengatasi keraguan dan kecurigaan dunia tentang pendaratan bulan mereka. Dari awal, pendaratan bulan Amerika Serikat selalu diragukan, bahkan oleh orang Amerika Serikat sendiri. Namun, berhubung membuktikan AS tidak pernah mendarat di bulan tidaklah mudah, sehingga AS dapat mengabaikan keraguan dunia. Setelah Uni Soviet kalah, tidak ada negara manapun yang dapat membuktikan AS tidak mendarat di bulan. Sehingga pendaratan manusia di bulan Amerika Serikat terpaksa dianggap sebagai kenyataan. Namun, sekarang tantangannya adalah China akan mendaratkan manusia di bulan dalam beberapa tahun mendatang. Jika kondisi pendaratan manusia China berbeda dengan Amerika Serikat, itu akan membuktikan bahwa pendaratan manusia Amerika Serikat adalah palsu. Dengan kata lain, bahkan jika pendaratan manusia AS adalah kenyataan, asalkan kondisi pendaratan manusia China berbeda dengan AS pada saat itu, maka dunia akan percaya bahwa pendaratan manusia AS tetaplah palsu. Setelah keyakinan luas bahwa pendaratan manusia Amerika Serikat adalah palsu, maka citra Amerika Serikat sebagai negara teknologi paling unggul di dunia akan hancur. Dan China akan menggantikan Amerika Serikat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh negeri pencetak dolar dunia. Alasan ketiga, mencapai pendaratan manusia ke bulan akan mengamankan posisi tertinggi dalam teknologi umat manusia. Pendaratan manusia pasti akan menjadi posisi tertinggi dalam teknologi manusia untuk periode waktu tertentu di masa depan. Tentu saja, China tidak hanya memiliki rencana untuk mendaratkan manusia di bulan, tetapi juga merencanakan membangun pangkalan penelitian di bulan pada tahun 2035. Ini benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi AS. Jika China memiliki pangkalan di bulan, dan Amerika Serikat bahkan belum dapat mendaratkan manusia, itu berarti secara teknologi Amerika Serikat telah ketinggalan. Dan pada saat itu, siapa yang masih percaya bahwa Amerika Serikat adalah negara teknologi terkuat di dunia? Jadi, untuk mencegah China, Amerika Serikat akan menggunakan segala upaya untuk mempertahankan citra posisi puncak teknologinya selama ini. Sangat disayangkan, situasinya sekarang tidak terlalu optimis. AS terus mengalami kegagalan, terus menunda dengan berbagai alasan bagaimana bisa bersaing dengan China yang stabil dan konsisten selangkah demi selangkah sesuai rencana. Sebaliknya, China sedang merealisasikan semua ilusi Paman Sam menjadi kenyataan. Sebenarnya, China sudah beberapa kali menampar wajah AS
Misalnya, Amerika Serikat telah mengembangkan rudal hypersonic beberapa dekade lebih awal dari China. Seperti rencana menyerang negara manapun di dunia hanya dalam 1 jam. Hasilnya, justru China yang lebih dulu merealisasikannya dan bahkan sudah memiliki beberapa model rudal hypersonic di layanan mereka. Sedangkan AS masih belum bisa merealisasikan sepenuhnya. Sebenarnya, masih ada banyak kasus serupa, sehingga AS semakin kebakaran jenggotnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!